pasangin ke dari luar. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk semuanya. Seperti biasa, hari ini aku mau ke kebunnya para aki-aki dan ninin-ninin di daerah perkampunganku. Ini ngelewatin sungai dulu, sungai air kecil. Kebetulan ini sungainya lagi kering ya teman-teman, lagi musim kemarau, jadi debitnya berkurang. Nah, kali ini aku bersama kakek Nasan. Beliau adalah seorang pengrajin anyaman bambu di perkampunganku teman-teman. Kakek Nasan ini mulai membelah bambu. Rencana kakek Nasan akan membuat keranjang teman-teman. Nah, pertama-tama bambu dibelah seperti ini teman. Setelah kebelah, lalu bambu itu dibelah menjadi beberapa bagian, mulai dari yang satu belah jadi dua, lalu belah menjadi tipis semakin kecil teman-teman. Satu batang bambu itu bisa jadi 5-6 bagian. Lalu setelah udah dibelah menjadi kecil seperti ini, lalu dianyam teman-teman. Jadi itu anyam di setipis mungkin. Di proses ini harus hati-hati teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nyoba, hati-hati tangannya itu bisa kena parang karena ini harus perlu fokus yang tinggi teman-teman. Jadi satu batang anyaman bambu yang udah tipis nanti itu bisa dibelah menjadi 4 bagian, jadi setipis mungkin diambil bagian dalamnya teman-teman, seperti kakek Hasan ini. Kalau sudah diiris tipis kayak pertama tadi, lalu dianyam pakai manual teman, ditarik pelan-pelan. Dan di sini perlu diingat ya teman-teman, bambunya itu harus bambu muda, karena kalau bambu yang tua itu susah. Seperti kakek Nasan bilang, dia harus pakai bambu yang muda. Kalau yang bambu yang tua itu seperti kayak gini, patah-patah kalau pas ditarik gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mencoba itu, saya sarankan hati-hati, harus belajar dulu sama yang sudah ahlinya atau sering itu, karena sangat tajam teman. Setelah proses diraut, yang jadi seperti ini teman-teman. Ini yang kepake tuh tipisnya tuh, yang kepake buat anyamannya. Di sini Aki Hasan mulai menyusun satu persatu anyaman yang udah dianyam tadi teman-teman. Jadi polanya itu seperti persegi dulu, kubus. Jadi aku di sini menyaksikan langsung dan dikasih tahu arahan sama Aki Hasan. Ternyata tingginya itu kurang lebih 40 cm, 4 jengkal tangan, dengan lebarnya 4 jengkal tangan. Jadi posisinya disusun seperti kubus ya teman. 8 sejajar, terus 8 lagi buat tumpuan. Seperti itu teman-teman. Jadi Aki Hasan mulai merakit di sini, disusun satu persatu dengan teliti ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini Aki Hasan bikin wadah keranjang untuk tempat sampah teman-teman dari bambu dianyam. Ini prosesnya begini. Setelah proses anyaman persegi untuk bawahnya ke keranjang selesai, lalu kakek Hasan memberi 2 palangan lagi teman-teman untuk pengunci supaya proses anyaman berdirinya itu lebih mudah dan lebih gampang untuk dibentuk menjadi kotak teman-teman, seperti di video kali ini. Jadi dari ujung sisi ke ujung kanan. Jadi polanya udah ketemu teman-teman. Jadi setelah dikasih sekakan yang di bawah itu, langsung yang di atas dari jarak tingginya itu langsung dikasih anyaman lagi, langsung dirakit teman-teman. Ini prosesnya begini. Ini bersama Aki Hasan, pengrajin keranjang dari anyaman dari bambu yang ada di perkampungan desaku teman-teman. Sangat lihai sekali teman-teman tangannya. Kudu di uculan gitu. Jadi fungsinya ini teman buat ngunci. Jadi kalau nggak dikunci itu ngejebrak gitu, susah katanya Aki Hasan. Ya Ki ya. Yang baru bergabung ini, aku bersama Aki Hasan, salah satu pengrajin bambu anyaman dari kampungku. Hasan ini biasanya tuh kegiatan sehari-harinya itu berkebun sambil membuat anyaman ini kalau ada pesanan. Jadi kayak semacam tampah, keranjang,
yang tentang dari kerajinan dari bambu itu Aki Hasan bisa teman-teman. Teman-teman kalau mau order boleh, nanti mau bikin keranjang ayam atau keranjang buat sampah atau apa, yang penting dari anyaman bambu itu Aki paling bisa. Jadi tekun banget, ulet banget teman-teman. Prosesnya seperti itu teman-teman.